wabarakatuh pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Pada pagi hari ini sudah diawali dengan hujan. Semoga hujan bisa mendinginkan hati Anda yang sedang bermasalah ya. Tapi kalau rasa-rasanya masih hangat, masih panas juga, boleh curhat bersama kami karena telah hadir seorang Ustadz yang aduh kalau lihat wajahnya nih baunya pengen curhat aja. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan udah segar. Ya, karena air itu adalah satu yang kita harapkan. Sehingga memang ada doa khusus minta hujan. Oh tapi iya. nggak ada doa minta angin, doa minta panas, itu nggak ada. Doa minta tapi kalau hujan, hujan ada. Nah, kalau pagi ini diawali dengan doa hujan atau doa apa silakan ya, Ustadz Wijayanto. Berkah. Baik, gitu ya. mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pagi ini kita awali dengan satu kecerahan, amin. Sehingga apapun sudah kita awali dengan bagaimana agama mengatur kita. Amin. Dan semoga hujan hari ini juga jadi berkah buat kita semua ya Ustadz ya. Amin. Dan Anda apabila ingin mencurahkan isi hati Anda seperti biasanya, apapun permasalahan Anda bisa telepon ke 8511836 atau Anda juga bisa mengirimkan SMS ke 9123 dengan format seperti biasa Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan, dan kami juga masih menerima email Anda di cbu@an.tv. Pagi ini hujan, tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau masih ada perasaan yang gundah gulana di tengah-tengah hujan ini, Anda bisa telepon ke 8511836. Sudah ada telepon? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Iya, dengan siapa? Dengan Mulyana nih, Mbak. Mas Mulyana di mana, Mas? Di Bogor. Oh ya, silahkan Mas Mulyana di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Mulyana. Saya mau curhat nih tentang anak saya nih Pak. Iya, gimana Mas? Saya dan istri saya kan lulusan perguruan tinggi. Alhamdulillah. Dan kami sama-sama bekerja saat ini. Iya. Kami punya anak satu-satunya perempuan yang saat ini umurnya 18 tahun. Dan dia sekarang kuliah tingkat 1. Yang saya bingungkan kemarin itu dia bilang kepada saya dan istri bahwa dia itu mau menikah dengan pacarnya, Pak. Menikah dengan pacarnya? Menikah dengan pacarnya di usia 18 tahun ya, Mas Mulyana? Tapi dengan lain jenis ya? Kenapa, Pak? Dengan lain jenis dengan kan? lain jenis ya, Mas Mulyana? Iya, artinya normal lah, normal. Ya. Sebagai orang tua kan saya ingin dia menyelesaikan sekolah. Iya. Mempunyai karir seperti ya kami berdua lah sebagai orang tuanya juga, Pak. Iya. Bagaimana Pak cara menasehatinya, karena menurut saya dia masih kecil gitu Pak. Baik. Dan saya juga minta mungkin doanya Pak untuk supaya dia matanya terbuka. Baik. Amin. Ya. Amin. Baik Mas Itu aja, Mulyana. Pak. Ya, terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustadz? Ini kayaknya curhat orang tua juga, saya nih, saya waktu belum selesai kuliah juga gitu minta nikah. Kebetulan sekarang baru rame-ramenya infotainment tentang menikah di usia dini dengan pasangan yang sudah cukup umur ya. Tapi prinsipnya bahwa pertama, nikah adalah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Karena memang anikahu sunati man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku dan siapa yang benci atas sunnahku maka dia bukan golonganku. Nikah itu menyenangkan tapi jangan sampai senang menikah. Sebab kalau senang menikah nanti buka cabang di mana-mana. Urusannya lain lagi. Tetapi ya, memang ada satu anjuran di dalam surat An-Nur ayat 32, mudah-mudahan nanti sama-sama ditelaah di situ. Dalam surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman bahwa orang yang nikah itu perlu kelayaan. Jadi nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang sudah layak. Layak di situ tentu adalah cukup umur, cukup kedewasaan, cukup kemandirian, jangan sampai masih usia-usia dini dinikahkan. Tentang bagaimana dia semangat untuk menikah, itu kadang-kadang ada baiknya karena semakin lama pacaran, kalau dia itu semakin banyak dosanya. Karena pacaran itu kenyataannya sering mengakumulasi dosa. Banyak orang yang pacaran arah-arahnya ke KNPI istilahnya anak sekarang. Itu dari mulai kissing, necking, petting sampai intercourse seksual itu. Makanya mungkin semangat itu mungkin semangat baik bagi putri Bapak, cuman ada beberapa yang dikompromikan. Pertama, tidak harus dalam langsung pernikahan.
Bisa dalam bentuk khitbah. Khitbah itu adalah satu kayak pertunangan, satu kayak orang ada perjanjian bahwa nanti akan dinikahi. Yang kedua juga bisa dengan jalan dinikahkan secara siri supaya sah dulu. Bahwa nanti jangan sampai ada anak dulu, jangan sampai itu diatur kemudian. Boleh perjanjian Iya, seperti itu ya, boleh. Ustaz? Karena Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha juga begitu. Dengan Ummul Mukminin tidak begitu langsung dinikahi. Waktu itu sudah dipesan gitu, sudah sama walinya bahwa saya akan nikahi dalam waktu itu. Tapi jangan terlalu lama. Sudah khitbah kok saya nikahi nanti 20 tahun lagi, itu nggak boleh juga, terlalu lama juga. Kedua, itu belum melahirkan kewajiban suami istri. Karena orang yang khitbah tidak berarti terus ada hak dan kewajiban sebagaimana suami istri. Lebih baik lagi kalau dikompromikan bagaimana kuliah tetap, bahwa kita tidak menghalangi bahwa dia akan menikah, tetapi tolong dijaga dulu. Karena kebanyakan orang yang pacaran yang tidak terkendali itu sering ada down payment. Jadi kadang-kadang ada down payment dulu sudah wanita yang punya sifat keibuan yang tinggi belum dinikah sudah hamil itu. Jadi karena sifat keibuannya menonjol. Tapi sangat baik semangat anaknya tadi bahwa dia ingin menikah itu kan ingin menyelamatkan secara agama. Sisi lain bisa dikompromikan bagaimana nikah tetap jalan tetapi kuliah tetap jalan. Atau nikah kita pending tapi tidak menghalangi bagaimana dia mau nikah dengan sudah lain jenis, sudah sekufu tadi, bagus sekali. Sebagaimana Bapak nikah antar sarjana itu sekufu, satu tingkatan. Mudah-mudahan bisa dikompromikan berdua. Baik. Dengan semangat agama tentu. Kepada Bapak Mulyana sudah diberikan beberapa solusi, semoga bisa dipikirkan. Setelah ini kami akan kembali tetap di Curhat Bareng Ustadz. Langsung gini. Bahasanya ekstrim. Sweater yang anget banget gitu. Dia pengen penghangat tapi yang lain. Selain sweater. Itu dia. Tuh baru diomongin Tunda. Tunda katanya mau itu ditelepon. Krisna mau. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Setelah sholat subuh bisa menyaksikan kami lagi curhat bersama Ustadz, dan kami masih hadir di 8511836. Anda bisa menelpon dan kami juga bisa melalui SMS di 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Anda masih bisa mengirimkan SMS, bisa berisi pertanyaan, kritik dan juga saran ke cbu@an.tv. Sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Iya. Mona. Iya, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Ami. Ibu Ami. Iya. Di mana Ibu Ami? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Silakan curhatnya Ibu Ami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Ami. Pak Ustadz, saya mau nanya ya. Iya, gimana Ibu? Saya ini seperti punya penyakit kolbu gitu Pak Ustadz. Iya. Saya yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya saya membersihkan batin saya. Saat ini saya merasa kalau saya mengingat Allah, saya bergetar gitu, saya ketakutan. Iya. Karena memang saya merasa kok setiap hari seperti ada dua suara Pak yang mengajak saya ke kebaikan, satu seperti menarik saya ke kejahatan. Jadi saya selalu gelisah. Saya minta. Sebelumnya ada kejadian apa Ibu Ami? Sebelumnya ini Mbak Mona, saya saya sedang sholat gitu ya. Misalnya saya Allahu Akbar gitu, di hati itu kan selalu ada arti Allah Maha Besar. Iya, betul. Tapi seperti ada suara yang nggak lain gitu di mulut saya, di hati saya jadi ketakutan gitu. Udah Karena berapa lama mengalami hal seperti ini Bu Ami? saya udah sebulan. Sebulan? Iya. Iya. Malam saya nggak pernah bisa tidur Pak, saya gelisah gitu. Selalu ada dua suara yang seperti
aduh saya sampai Iya. takut Baik. sendiri gitu. Iya. Iya. Saya minta solusinya seperti apa Iya. saya Iya. harus diruqyah Iya. atau bagaimana? Baik, terima Iya. kasih Bu Ami Terima curhatnya. kasih, Pak Ustaz. Coba dijawab ya. Assalamualaikum. Pertama, Waalaikumsalam. sebetulnya justru hati yang hidup itu hati yang kalau disebut nama Allah ada getaran. Kalau orang beriman kok getaran tidak ada ketika disebut nama Allah, dipertanyakan dulu. Apa betul-betul sudah ada iman apa belum? Karena memang seharusnya memang ketika kita ini sedang sholat, bacaan-bacaan sholat itu harus hudurul qulub, harus menghadirkan hati. Jangan sampai kadang-kadang sholatnya di sini tetapi hatinya ada di mall, tawaf dari mall ke mall. Kadang-kadang Ya, biasanya pulsa kan- tinggal berapa aja kita ingat ketika sholat. Itu Lagi berarti- mikirin besok iya, masak apa misalnya iya, Ustadz. apalagi jangan ceritakan pengalaman Pengalaman mohon maaf. pribadi. Iya. Tapi prinsipnya adalah satu, bahwa hati itu di tangan Allah, maka satu-satunya jalan untuk menenteramkan harus juga dikembalikan kepada Allah. Memang dalam tiap diri manusia itu ada dua bisikan. Satu lamatul malaik dan yang kedua adalah lamatus syayatin. Yaitu satu bisikan dari malaikat dan bisikan dari setan. Bisikan dari malaikat ini adalah sesuatu yang membawa nur. Nur itu cahaya. Nah, sedang satu lagi adalah bisikan dari malaikat sifatnya nar. Nar itu satu akar kata. Nur jadinya cahaya, nar jadinya neraka. Nah, yang susah kalau ada seminar. Seminar itu berarti agak-agak Agak-agak neraka, neraka. kan gitu harusnya gitu. Harusnya diganti. Saya baru mempopulerkan jangan seminar dong. Ganti seminur. Jadi menuju nur, menuju cahaya. Maka biasanya ada perdebatan begitu rupa panas karena seminar. Tapi Harusnya kalau ganti misalnya seminar. kita Ya. dalam sholat seperti Bu Iya. Ami bilang mengucapkan Allahu Akbar, tapi di hati menentang gitu loh kata-kata Iya. itu dengan bergetar Makanya itu tadi kita gimana, Pak Ustadz? justru kita harus ada tarbiyah, harus ada mengkondisikan diri kita bagaimana sifat dan apa yang kita ucapkan itu kita wujudkan di luar sholat juga. Jadi ketika kita takbir membesarkan nama Allah, maka ketika habis sholat sesungguhnya PR-nya adalah bagaimana membawa sifat sholat keluar sholat. Jangan sampai kita takbir di dalam sholat tapi takabur di luar sholat. Kita besarkan Allah di dalam sholat kita, tetapi kita besarkan jabatan, kita besarkan harta di luar sholat. Jadi harus introspeksi Iya, diri dong, makanya ditentramkan dengan dua cara. Satu, ingat terus kepada Allah, dikembalikan bahwa ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman sederhana, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya orang beriman itu nanti akan menjadi tentram kalau diingatkan kembali kepada Allah. Karena Allah itu yang menguasai hati, maka ada doa singkat, Ibu. Kalau waktunya durasinya panjang, sebetulnya ini sudah diingatkan terus sama tim kreatif kita ini. Waktunya sudah durasinya pendek. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tenangkan, mantapkan kami dalam beragama ini supaya kita tidak goyah. Karena hati itu kadang-kadang ada saja. Ketika kita sedang curhat bareng Ustadz, kadang-kadang kita merasa itu kita dekat dengan Tuhan. Tetapi begitu ke mall, dari mall ke mall, tawaf Lain itu kadang-kadang sudah yang dekat bukan lagi Tuhan. Itu tapi yang- normal loh, Ustadz. normal. Makanya bagaimana kita mengkondisikan selalu dalam lingkaran Tuhan. Baik. Itu mudah-mudahan lebih menenteramkan. Di samping juga perlu soulmate, perlu walijah. Jadi perlu kita bercurhat seperti ini kepada orang yang tahu alul hal wal akad. Orang yang tahu nilai-nilai agama dan ajaran-ajaran agama. Mudah-mudahan itu menjadi Iya. solusi dan penyebabnya kita sudah tahu karena suka ada godaan-godaan. Yang penting kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, Ya. baik Ibu Ami, semoga mendapatkan solusinya ya dan semoga nggak gelisah lagi setelah yang ini. Dan pemirsa Anda masih bisa telepon ke 8511-836 untuk mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Iya. Iya. Halo. Bisa Iya. agak kencang dikit? Ya curhat Pak Ustaz. Iya. Ya, Ah, dengan siapa Mas? Budi dari Bekasi. Oh, iya. Maaf, dengan siapa? Budi, Budi. Budi. Oke, baik. Silakan Mas Budi. Iya. saya mau tanya Pak Ustaz, Iya. Mas Budi, maaf suaranya kurang jelas, bisa agak keras lagi Mas Budi. hukumnya gimana ya? Iya. Hukumnya gimana kalau seorang istri meninggalkan suami tanpa sebab? Iya. Meninggalkan suami tanpa sebab. Iya. Iya, Sudah sudah berapa 6 lama, bulan Mas Budi? berjalan. 6 Iya. bulan. Sudah 6 bulan. Sebelumnya ada masalah mungkin? Enggak ada masalah. Iya. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada masalah, tiba-tiba menghilang. Nggak ada kontak Mas Budi? Enggak ada.
Nggak ada kontak Di ya. rumah mertua juga nggak ada ya terjadi. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Budi. Gimana nih Ya, Pak Ustadz? memang dalam Pernikahan hadis suami ada tanpa satu sebab. hal, ada satu hadis yang jelas-jelas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, seorang istri yang enggan atau meninggalkan suami, bahkan dia berpaling dari suami, bahkan dia menolak ajakan suami saja, itu Allah malaikat melaknat sampai dia mau rujuk. Semalam saja dia tidak mau menerima ajakan suami tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang jelas, maka malaikat akan mengutuk istri itu sampai pagi, sampai nanti di kelanjutan itu biasanya hanya dipotong di situ. Di kelanjutan hadis itu pandangan kasih sayang seorang suami kepada istri dan pandangan kasih sayang antara istri kepada suami saja itu mengambil khasanah Allah sehingga Allah kasih sayang kepada dia. Dan Rasulullah itu sampai menganjurkan suami istri itu dalam rangka membangun romantisme sebelum tidur suruh berhadapan, saling melihat. Jangan sampai Itu punggung-punggungan. ada di Islam ya? Ada itu. Jadi Rasulullah itu pandangan itu bisa menggugurkan semua dosa-dosanya. Bahkan jabat tangannya saja itu menggugurkan dosa-dosa dari celah-celah jarinya. Sekarang bagaimana kalau istri meninggalkan itu Sudah 6 bulan lamanya. tanpa alasan yang jelas? Kalau itu lebih dari 6 bulan, itu sudah ada alasan untuk dia jatuh talak, jatuh cerai. Kalau memang dia tidak rela Memang dengan jangka itu. waktunya Iya, berapa? 6 bulan 6 itu? bulan. Karena dalam sighot taklik ketika orang akad nikah, itu 6 bulan lamanya nafkah lahir dan batin, tanpa alasan yang jelas, tidak ada connect, nggak ada kesepakatan, maka bisa jatuh talak, talak 1. Nah, kalau itu pada laki-laki, maka wanita membayar iwat. Kalau laki-laki bisa langsung jatuhkan itu. Cuman sebetulnya mestinya ada sebab-sebab yang harus kita telusuri Pak Budi. Tidak mungkin orang ada asap itu biasanya ada api. Maka mungkin Baik. ada sesuatu yang kita tidak tahu Pak apa Ustadz, yang menyebabkan. kita lanjutkan Ya. permasalahan ini setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Udah 5 menit. Mut'ah. Mudah. Kawin kontrak. Oh iya. Mutah itu kalau itu naik mobil itu. Jadi mabuk. itu. Muntah. Ya. Masih bersama Curhat Bareng Ustadz, masih ada Ustadz Wijayanto juga di sebelah saya. Tadi kita sedang membahas, tadi udah selesai belum tuh Ustadz? Iya, prinsipnya bagaimana suami istri itu kan dicari jalan tengahnya satu. Kedua juga bahwa problem suami kadang-kadang juga dipacu oleh istri dan problem istri dipacu oleh suami. Maka saling introspeksi Jadi kalau, dan bagaimana diklarifikasi kenapa dia meninggalkan tanpa pamit tadi. Iya. Istri meninggalkan rumah Iya. tanpa pamit ya. Iya. Coba lebih di introspeksi iya, lagi, ditelaah lagi iya. ada problem apa sebenarnya. Betul, Mungkin betul, komunikasinya betul. juga Iya, kali ya Pak nah, Ustadz makanya kurang. dikomunikasikan lagi kalau sudah apa kejelasannya. Kalau memang dia sudah tidak sanggup menjadi istri, ya sudah. Itu keluarga kita realistis ya cari bikin keluarga baru lagi. Baik. Ya. Kami masih di 8511-836. Silahkan mencurahkan isi hati Anda. Assalamualaikum. Sudah ada telepon. Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Ibu Lestari di Wonosobo, Jawa Tengah. Ibu Iya, Lestari. Ibu Lestari. Di Iya. mana Ibu Lestari? Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobo. Wonosobo. Iya. Silahkan Ibu Lestari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Salam. Ya, saya ingin menanyakan. Iya, saya Ibu. itu punya kebiasaan ya puasa pada Puasa, saat iya. ya, pada saat anak-anak saya sedang ujian. Nah, tujuan saya, Ya. saya puasa pada saat saya mendoakan itu katanya doa orang yang berpuasa itu Lebih makbul. dijabah. Iya. Ya, bukan tujuan memuasai ujian anak saya. Tidak termasuk bid'ah atau bukan apa Iya. yang saya lakukan tadi. Ya. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, Iya. saya katakan pendapatan saya sebagai pegawai Ah. itu hanya pas-pasan. Sementara biasanya tiap bulan habis untuk biaya makan kuliah anak dua Ya. anak saya yang sedang kuliah dan untuk biaya makan saya sendiri.
apakah saya masih punya kewajiban untuk membayar zakat mal? Karena Oke. kadang-kadang saya tidak ada. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lestari. Terima kasih. Ya, coba Assalamualaikum, dijawab Ustaz. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puasa itu Iya. benar doanya lebih. Betul bahwa satu, apakah itu termasuk bid'ah? Bisa saja disebut bid'ah karena zaman Nabi memang tidak ada puasa untuk ujian. Tetapi bukan berarti tidak boleh dilakukan karena Rasulullah juga pernah bertanya kepada Ummul Mukminin. Ya Humairah, itu panggilan Aisyah. Jadi Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi nggak pernah manggil Sah, Isah, Ais nggak pernah. Kalau manggil ya Humairah, he si mirah delima. Jadi karena pipi Aisyah itu putih kemerah-merahan. Jadi Kayak saya kayak dong, pipinya. Ustadz, ya. Ya dulu Mirip-mirip waktu muda. lah. Kalau sekarang sudah enggak itu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana panggilan itu ada makanan enggak hari ini. Maka kata Ummul Mukminin, ya Rasulullah kita tidak ada lauk hari ini. Kalau gitu saya berpuasa. Lalu puasa apa itu? Apa puasa karena enggak ada lauk? Kan enggak ada tuntunannya. Nah, pertama, kalau memang ada tujuan tertentu seperti itu menjadi boleh. Asal puasanya juga puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan puasa apa dalam istilah Jawa ada puasa putih, ada puasa macam-macam itu. Itu ada nggak, Ustadz? Nggak ada, dalam Islam tidak ada puasa nggak makan kecuali yang putih-putih. Jadi makan gamping, makan itu semuanya, makan nasi, susu dan yang lain-lain. Jadi prinsipnya puasanya juga puasa dari fajar sampai maghrib sebagaimana puasa biasa. Puasa itu ulama menyebut sebagai puasa mutlak karena memang doanya orang sedang berpuasa itu lebih makbul. Amin. Termasuk orang dalam musafir, termasuk di sedang umroh, haji dan yang lain-lain karena itu tempat-tempat mustajabud doa. Yang Kalau kedua zakat? tentang zakat mal. Rasulullah ditanya apa yang harus kau zakatkan, sederhana saja. Apa yang lebih dari kamu? Kalau memang kita tidak lebih, maka tidak ada kewajiban zakat. Apalagi untuk basic need kita, tadi untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk makan, sandang, pangan semuanya, memang pasnya untuk itu ya kita nggak perlu, tidak ada lagi kewajiban mah. Dan kalau kurang malah kita mendapat. Inilah Islam. Islam itu ada takafulul istimai, ada tanggung jawab sosial. Kalau memang dia kurang, jangankan kok dia mengeluarkan zakat, dia wajib diberi zakat. Diberi zakat ya. Nah, Ustadz, karena ya. seorang ibu tadi, apalagi ibu bekerja, dia juga harus membiayai anak-anaknya. Maka kalau kurang dari basic need yang diperlukan, maka tidak perlu zakat lagi. Ya. Nah, zakat adalah apa yang lebih dari kita. Itu Baik. sudah. Pak Wid, terima Ya. kasih banyak Ya. atas kunjungannya, kunjungi Terima kita kasih lagi sekali, ya. minggu ke depan ya. Insya Allah, Pak Ustadz. mudah-mudahan Dan belum di blacklist lah. amin. Dan pertanyaan dari Ibu Lestari tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tapi besok kami akan hadir lagi pukul 4:30 pagi. Jadi jangan kemana-mana. Sekarang Anda juga